Oke, hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rencananya saya akan buat video terkait dengan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Karena saya sadar gitu ya, kayaknya persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu tuh nggak gampang gitu dan nggak sedikit. Jadi alangkah baiknya kalau kita memang sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu dari awal. Dari mungkin kalian kelas 10 kali ya. Jadi memang video ini diperuntukkan untuk kelas 10, untuk kelas 11, dan tentunya pasti untuk kelas 12 dan untuk seluruh guru BK. Termasuk saya juga, karena ini juga reminder buat saya gitu loh. 3 poin utama itu, pertama administrasi, kedua komponen utama seleksi, dan yang ketiga kesiapan mental. Kesiapan mental ini nih yang saya bilang sebagai persiapan diri dan persiapan lingkungan. Seperti itu. Ya, nanti satu-satu akan kita bahas. Kita mulai aja langsung dengan yang poin pertama, administrasi. Administrasi akan kita bagi menjadi 3 bagian lagi gitu ya. Yang pertama adalah data diri, data sekolah, dan foto. Data diri. Data diri itu yang pasti kalau berhubungan dengan pelajar atau siswa pasti ada NISN. NISN, nomor induk siswa nasional. NISN ini harusnya tidak akan berbeda dari kamu SD sampai SMA gitu ya. Karena yang namanya NISN itu memang sudah ditetapkan dari Kemendikbud kayak gitu. Dan isinya apa sih Bu NISN? NISN itu isinya ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, dan juga ada nama orang tua kamu. Tapi yang akan tertera sih cuma nomornya, nomor NISN, nama, dan tempat tanggal lahir kamu gitu ya. Kalau kita bilang harusnya ini sama dari SD sampai SMA, berarti ada kemungkinan nggak sama. Karena sepengalaman saya juga pernah menemukan siswa-siswa saya tuh punya NISN yang beda-beda. Nggak di mana-mana pasti akan ada yang bilang, Bu, kok NISN saya beda ya dari SMP sama SMA sekarang? Bu, NISN saya nomornya sama, tapi namanya kok bukan nama saya? Bu, kok NISN-nya sama, tapi tempatnya salah, atau tahunnya salah, atau bahkan jenis kelaminnya salah. Ini benar nggak sih NISN saya? Jadi gini, kalau seandainya ada perbedaan antara NISN kamu di web, ya, jadi kamu bisa mencari NISN kamu itu lewat sebuah web atau link gitu di nisn.data.kemendikbud.go.id ya. Itu kan NISN dari Kemendikbud gitu. Tapi Kemendikbud juga sebenarnya hanya menarik data dari Dapodik atau EMIS gitu. Karena SMA 4 itu SMA ya di bawah Kemendikbud, jadi namanya Dapodik gitu ya. Nah, setiap sekolah ada yang namanya operator Dapodik. Kalau di SMA 4 tentu pasti ada di TU ya, berhubungan dengan Mas Hendy. Jadi ketika kamu masuk ke SMA 4, datanya kami isikan di Dapodik. Misalnya contoh, namanya Fitriana Amalia. Tempat tanggal lahir Jakarta 1 Maret 2003. Bukan 94 ya, 94 mah ketuaan ya enggak. 2003 gitu. Nah, itu nanti akan dimasukkan bahwa siswa ini sekarang menjadi siswa SMA 4 ya, gitu. Lulusan dari SMP A gitu. Nah, dia narik nih datanya. Si Dapodik akan memasukkan data tersebut, lalu dicocokkan datanya dengan ijazah dan SKHUN SMP. Jadi, patokan kamu itu adalah nomor NISN itu ada di link yang nisn.data.kemendikbud.go.id itu, dan ijazah juga SKHUN SMP. Coba disamain, dilihat gitu ya, sama nggak nih
datanya. Ya nomor NISN-nya, ya namanya, ya tempat tanggal lahirnya, ya jenis kelaminnya, ya alamatnya, kayak gitu ya. Bu, kalau seandainya ada perbedaan gimana? Apapun perbedaannya, segera laporkan ke operator Dapodik, sekali lagi ya, segera laporkan ke operator Dapodik yang ada di sekolah. Kalau di SMA 4 ada dengan Mas Hendy gitu, untuk mengajukan perbaikan. Nanti operator Dapodik yang akan mengajukan perbaikan. Dan lagi-lagi kamu pasti akan diminta data sebagai acuannya, yaitu ijazah dan SKHUN SMP. Dan kamu pasti juga akan ditanya kalau nama ibu kamu siapa, karena di Kemendikbud itu untuk mengecek kalau ini tuh Fitri SMA 4 sama Fitri yang lain-lain tuh berbeda, perbedaannya pasti ada di alamat dan nama ibu gitu. Jadi data yang nanti akan ditarik adalah nama Fitri yang buat SMA 4 kayak gitu ya. Jadi segera dicek NISN kamu tuh sama apa enggak. Ingat ya, pakainya yang link, terus juga SKUN juga SMP, SKUN dan ijazah SMP kamu. Itu sebagai acuannya. Lalu di data diri juga ada nama dan tempat tanggal lahir. Sebenarnya NISN, nama, dan tempat tanggal lahir itu satu kesatuan yang bisa kamu cek bersamaan seperti itu. Jadi kamu tinggal lihat tuh nama kamu ada yang beda-beda nggak? Kadang ada yang suka beda gitu antara nama di KK, nama di akte, nama di ijazah tuh beda-beda. Kayak saya gitu, nama ijazah saya, mau ijazah SD sampai ijazah kuliah, saya ngikutin akte. Berarti kan bener ya gitu. Tapi nama di KK dan juga nama di KTP saya berbeda karena ada nama tambahan nama keluarga, ada Nugroho-nya. Sebenarnya itu yang harus diperbaiki. Maksudnya itu yang harusnya jadi jadi evaluasi buat saya. Saya aja yang udah gede begini, yang udah tua begini masih menyepelekan hal-hal yang berhubungan dengan data diri seperti itu. Jadi kamu jangan sampai ada perbedaan nama antara ijazah, akte, dan KK juga KTP kayak gitu ya. Lalu selain itu juga alamat. Kalau untuk alamat sebenarnya alternatif ya, karena kita nggak tahu kamu tuh akan stay di satu tempat bersama dengan keluarga kamu atau kamu bisa pindah-pindah gitu loh. Karena kan mungkin ada beberapa siswa yang dengan keadaan yang berbeda, misalnya orang tuanya meninggal, terus dia harus tinggal bareng sama tantenya, dia tinggal sama neneknya, otomatis kan alamatnya akan berubah-ubah. Atau memang yang dia pindah-pindah, tadinya di Bogor, terus pindah ke Bekasi, pindah ke Jakarta, otomatis sekolahnya juga pindah-pindah, alamatnya juga beda-beda kayak gitu. Tapi yang pasti alamat yang selalu kamu input gitu ya di Dapodik, di sekolah manapun kayak gitu, itu adalah alamat terbaru dan tentunya alamat itu di mana di alamat tersebut ada wali atau orang tua kamu gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita tanya, kamu sekarang tinggal sama siapa? Alamatnya di mana? Oh, sekarang saya tinggal di Menteng sama om saya atau sama nenek saya. Karena orang tua saya sudah meninggal. Om atau keluarga kamu yang baru ini atau nenek kamu ini kan akan menjadi wali kamu gitu kan. Jadi pasti alamat yang akan diminta oleh pihak sekolah atau operator Dapodik ini adalah alamat yang ada walinya atau ada orang tuanya. Karena kan kita butuh untuk konfirmasi data-data. Kalau seandainya kamu ada apa-apa, kita harus konfirmasinya ke sana, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya bagian dari administrasi itu adalah data sekolah. Data sekolah tuh nggak kalah pentingnya dari data diri, karena kalau misalnya kita ngomongin tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri, berarti kan kamu ibaratnya adalah siswa yang harusnya aktif di sekolah tersebut ya. Mau itu SMA, mau itu SMK, mau itu MA, otomatis kamu harusnya terdata gitu. Terdata dan kamu tahu dong kamu sekolah di mana kayak gitu. Nah, data sekolah yang harus kamu setidaknya apal itu adalah
NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Kalau nggak salah sih gitu ya. NPSN, nomor pokok sekolah nasional. NPSN sekolah kamu berapa? Kan kalau SMA 4 itu NPSN-nya 201000211. Nah, itu setidaknya harus kamu hafal. Kalau untuk akreditasi ya kamu bisa nanya aja sebenarnya ya sama Bapak Ibu guru atau pihak TU gitu. Akreditasi sekolah kita apa sih? Kayak gitu. Alhamdulillah SMA 4 akreditasinya A. Terus nama sekolahnya apa ya? Jelas lah ya, masa kamu nggak tahu kamu sekolah di mana gitu kan. SMA Negeri 4 Jakarta, alamatnya di mana? Nanti kamu juga akan ditanya, bener nggak kalau SMA Negeri 4 Jakarta itu di Jalan Batu 3 gitu. Jadi mungkin kan ada sekolah-sekolah yang sempat pindah-pindah ya, karena misalnya bangun sekolah, kalau saya sih dulu pernah kayak gitu tuh, pindah sekolah bangunannya gitu, karena udah pindah aja gitu dari bangunan yang lama ke bangunan yang baru, jadi pasti alamatnya akan pindah-pindah. Terus juga untuk data sekolah itu ada, nama Kepsek. Jadi kamu perlu tahu kepala sekolah kamu namanya siapa, gitu kan? Beliau tinggal di mana dan nomor handphonenya berapa. Kalau kamu nggak bisa tahu sampai sedetail itu, kamu pasti bisa tanya sama pihak TU atau pihak sama Bapak Ibu guru kamu. Meskipun biasanya yang berhubungan data sekolah itu akan diinput sama sekolah juga sih, gitu. Tapi ya pasti kamu kan akan juga cross check ya, kamu nama sekolahnya apa, alamatnya di mana, nama kepala sekolahnya bener nggak ini, itu pasti akan ditanya kayak gitu. Dan masa sih kamu nggak tahu nama kepala sekolah kamu ya kan? Oke, itu data yang kedua terkait data sekolah. Tadi kita udah ngebahas tentang data diri, data sekolah juga udah. Sekarang yang terakhir, foto. Foto ini salah satu alat verifikasi yang baru-baru ini baru-baru ini jadi hal yang pokok gitu. Tadinya kan foto nggak begitu dipermasalahkan lah gitu ya. Tapi ketika saya ngerasanya sih ketika mulai pandemi seperti ini, seleksi perguruan tinggi negeri itu foto tuh jadi kayak alat verifikasi yang harus banget bener gitu dan sesuai dengan aturannya. Contoh, kayak di tahun 2020 ketika seleksi PTN dan juga di sekarang nih tahun 2021 ini, sekolah itu selalu diwanti-wanti terkait dengan foto. Dan banyak banget berita-berita yang beredar terkait kalau fotonya nggak bener, anak nggak lulus loh, kayak gitu. Otomatis kan kita jadi waspada ya gitu. Kita akan benar-benar mempersiapkan foto sebaik mungkin. Saya pikir juga itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Toh juga apa susahnya sih nyediain foto gitu kan. Dan biasanya kalau foto yang diminta oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah PTN ketika seleksi itu, yang pasti bentuknya fast foto, bukan selfie gitu ya. Bukan yang gaya-gayaan kayak gitu. Jadi otomatis makanya saya dari awal ngomong sama anak kelas 12 ketika seleksi PTN di tahun 2021 ini nih, untuk urusan foto SMA 4 akan disamakan. Meskipun di LTMPT di situ nyebutin kalau boleh latarnya warna biru atau warna merah gitu. Dan dengan pakaian apa aja yang penting sopan, rapih gitu. Cuman untuk sekolah saya, tapi kalian ikutin pakem sekolah masing-masing ya. Jadi kalau misalnya di sekolah saya di SMA 4 itu seluruh siswa harus berlatar belakang merah. Lalu juga ukurannya fast foto 3x4 atau 4x6. Menggunakan seragam putih abu-abu, lengkap dengan dasi, lengkap dengan name tag dan bendera merah putih. Dan seperti biasanya aja sih, misalnya kalau seandainya yang perempuan yang tidak menggunakan kerudung, saya suruh telinganya biar kelihatan. Jadi entah dia dikuncir, entah dia disisir rapi gitu, yang penting dia telinganya terlihat gitu. Dan buat perempuan yang menggunakan jilbab seperti saya,
itu warna jilbabnya warna putih dan tidak macam-macam model kerudungnya ya gitu ya, nggak dililit-lilit macam kondangan dan juga nggak ada jipon-jipon kayak gitu. Jadi benar-benar saya tekankan bahwa yang rapi ya, yang cakep, yang ganteng, yang laki, nggak ada yang namanya poni-poni lempar, tapi memang benar-benar harus cepak, potong cepak rapih gitu kan, ganteng gitu, nggak ada yang namanya jambang-jambang. Bagian kedua dari hal-hal yang perlu dipersiapkan di seleksi perguruan tinggi negeri, selain administrasi ada komponen utama seleksi. Yang namanya komponen utama ini kita ngomong intinya nih, gitu kan, kita ibaratnya tuh ngomong bener-bener yang harus kita miliki, harus kita harus kita rancang dengan sedemikian rupa. Dan biasanya nih yang ngomongin komponen seleksi ini itu memang benar-benar sudah dibahas dari kelas 10. Contohnya di komponen utama seleksi pasti ada yang namanya rencana karir. Yang namanya seleksi PTN pasti kamu bakal ditanya dong, kamu mau jadi apa nantinya? Kamu cita-citanya memang apa sih? Kamu mau masuk jurusan mana sih? Kuliah di mana? Nah, itu kan berhubungan dengan karir ya. Otomatis kan kamu juga sudah harus merencanakan karir kamu tuh kayak gimana. Kamu akan jadi apa? Kamu akan kerja di mana nantinya gitu loh setelah lulus kuliah. Nah, Bapak Ibu Guru BK insya Allah pasti akan selalu membantu kamu buat kayak yuk, maksudnya digiring gitu, dipetakan gitu ya, siswa-siswanya untuk yaitu tadi mencapai karir yang memang kamu inginkan gitu. Tapi balik lagi ya, itu tuh butuh proses. Jadi seringkali dari tahun ke tahun itu pasti akan berubah. Entah itu cita-citanya, entah itu kemauan kuliahnya di mana, jurusannya apa, itu pasti akan berubah-berubah. Dan untuk Bapak Ibu guru, mohon bersabar ya. Mohon bersabar para Bapak Ibu guru BK ya. Tarik napas, buang napas, adepin aja anak-anaknya ya. Saya juga sering gitu. Ya kalau seandainya pusing-pusing, ya pusing-pusing dikit wajar lah. Siswa kita juga lebih pusing gitu. Nah untuk para siswa, kenapa diharapkan udah punya rencana karir itu dari kelas 10? Karena supaya tracknya tuh kamu benar-benar ngerasain gitu, ngerti nggak? Biar bisa benar-benar punya rencananya tuh dari yang konyol banget sampai realistis banget gitu. Paling dasar, entah itu guru BK, entah itu siswanya, pasti kita akan mengacu pada cita-cita. Cita-cita kamu apa gitu ya? Kamu punya cita-cita apa? Kamu minatnya di mana? Kamu punya bakat apa? Coba cari gitu. Kira-kira gue tuh bisanya apa sih gitu. Dan gue tuh senengnya di mana? Gue seneng ngelakuin apa? Karena saya mendengarkan beberapa Prof Budi, Ketua LTMPT, selalu menekankan kalau pilihlah jurusan yang benar-benar kamu sukai. Dengan begitu kamu kuliahnya tuh enjoy gitu, kamu enak, kamu benar-benar ngejalanin apa yang memang kamu suka kayak gitu. Tapi jangan lupa realistis ya. Jadi di dalam komponen utama seleksi, itu kan tadi pertama kita harus punya rencana karir. Nah, rencana karir itu berangkat dari cita-cita. Cita-cita kamu apa? Kamu mau jadi apa? Terus minat dan bakat kamu apa? Kamu minatnya kemana? Kamu punya bakatnya apa? Dan saya harap kalau kamu udah tahu kamu minatnya apa, terus ditelusuri ya. Apakah minat saya tetap konsisten nih? Kayak gitu. Dan kalau memang kamu pikir bakat kamu juga bisa menguntungkan kamu dan menempatkan kamu di dalam karir, silakan diasah. Seperti itu. Lalu juga minat, bakat, dan cita-cita kamu itu nanti juga akan menggiring kamu terhadap pilihan jurusan kamu gitu. Kalau kamu tuh nanti mau kuliah jurusan apa, dan jurusan itu ada di kampus mana aja.
kayak gitu ya. Nanti bapak ibu guru kamu pasti akan membimbing kamu untuk yuk kita hitung gitu loh peluang jurusan di sini. Kan kamu katanya mau di pendidikan matematika. Pendidikan matematika tuh ada di mana sih? Ada di UPI, ada di UNJ gitu kan. Nah itu di UPI gimana peluangnya, di UNJ gimana peluangnya. Itu pasti akan dibimbing sama guru BK kamu ya. Dan gimana Bu kalau misalnya seandainya saya mungkin gak mau kuliah dulu, saya mau kerja dulu aja. Kalau kata kepala sekolah saya nih, kepala sekolah SMA Negeri 4 Jakarta, Pak Heri, beliau bilang kayak gini, setiap anak itu punya rencana dan setiap anak itu punya pilihan. Mereka berhak memilih. Kita tugasnya membimbing saja, tapi tetap kembali lagi bahwa setiap anak itu punya pilihan, silakan. Pilihlah apa yang sudah kamu rencanakan kayak gitu. Kalau memang yang terbaiknya itu kamu mau kerja dulu karena memang ada beberapa hal gitu ya yang mengharuskan kamu harus kerja dulu, ya silakan, gak masalah. Atau bahkan sebenarnya dia dibilang mampu gitu ya dari segi finansial kayak gitu. Tapi kalau memang seandainya dia memang kekeh gitu loh, di segala seleksi dia gagal di tahun ini, terus dia merasa kayaknya gue harus matengin deh, gue gap year aja lah, gue ikut tahun depan gitu, seleksi lagi, dan di tahun ini gue full les aja, ya gak masalah kayak gitu. Saya juga banyak kok ada siswa saya yang, Bu saya gak kuliah tahun ini karena saya mau kerja dulu, saya mau nabung, karena kebetulan saya sekarang yang jadi tulang punggung keluarga. Wah, saya ternyuh gitu ya. Maksudnya saya tuh bangga banget gitu loh sama dia. Yang, wah kamu keren gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bismillah gitu. Insya Allah mungkin tahun depan kamu ada rezekinya. Terus juga, Bu, saya kalau seandainya tahun ini nggak lolos di jurusan yang saya pengen, ya udah pokoknya saya maunya di jurusan itu aja. Nanti tahun depan saya coba lagi, di tahun ini saya les aja, gak masalah. Tapi ada juga yang, gak apa-apa lah Bu, udah saya swasta dulu aja, tahun depan saya ikut lagi, boleh. Jadi pilihan tuh bebas kalian tentukan, tapi dengan syarat, maksudnya dengan konsultasi tadi gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang pilihannya memang benar-benar karena, udahlah Bu, saya mager ikut-ikut ujian kayak gitu-gitu, saya males ikut-ikut seleksi, swasta aja lah. Ya paling itu saya rada sentil dulu gitu ya, baru nanti habis itu ya udahlah terserah kamu aja gitu ya. Karena itu mah namanya udah gak ada perjuangan gitu mah, itu mah udah mundur sebelum berperang kayak gitu. Ya tapi kembali lagi ya, segala sesuatu tuh pilihannya ada di kamu. Yang penting kamu punya rencana karir. Oke? Itu adalah komponen utama dari seleksi. Dan yang kedua yaitu data nilai. Ini kalau ngomongin data nilai nggak cuman untuk siswa aja sih, tapi guru BK pun butuh nilai gitu ya. Saya belajar dari pengalaman bahwa setiap guru BK itu kayaknya perlu nyicil deh. Dan tidak hanya berpatokan terhadap plager dari sekolah atau pihak kurikulum, tapi kita guru BK perlu punya pegangan gitu ya. Itu nilai itu ada dari semester 1 sampai semester 5, itu kita pegang gitu loh. Atau entah kita input atau kita minta dari pihak kurikulum, dari leger gitu kan ya. Karena kita pasti akan banyak membutuhkan nilai-nilai tersebut untuk segala macam. Jadi buat konsultasi, buat ngeranking mereka per jurusannya, terus menghitung peluang-peluang dan lain sebagainya. Kalau saya sih ya, nilai itu pertama untuk ranking. Jadi nilai-nilai tersebut akan saya masukin setiap semesternya, pengetahuan dan keterampilan dengan format Excel yang sudah disediakan, yang sudah saya buat. Lalu setiap semester akan saya ranking. Dia ranking mata pelajaran UN berapa sih secara keseluruhan dari paralel gitu, secara jurusan. Terus dia ranking kelasnya berapa gitu. Dengan begitu kan saya bisa memantau gitu ya,
kemajuannya dia, progresnya dia secara akademik tuh bagaimana. Tahun ini apakah dia turun, apakah dia stabil, apakah dia wah keren nih naik terus kayak gitu. Dengan begitu kita juga bisa memotivasi buat dia belajar. Kalau yang yuk semangat yuk gitu, ini agak turun nih nilainya, katanya kamu mau ke UI, ayo semangat, kamu butuh nilai sekian kayak gitu. Kamu butuh push lagi nilai kamu supaya kamu bisa masuk ranking sekian gitu. Nah, ketika konsultasi biasanya para siswa saya itu akan selalu saya tanya berapa rata-rata nilai mapel UN kamu ya, nilai mapel UN tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau dia yang IPA, fisika, kimia, biologi. Kalau dia yang IPS, geografi, ekonomi, sejarah. Kalau yang dia bahasa, kalau kita di bahasa pakai bahasa sastra Indonesia, sastra Prancis, dan antropologi. Itu akan selalu saya tanya karena itu biasanya pedoman untuk meranking mereka di perwakilan sekolah kan untuk SNPTN gitu. Jadi itu tidak pilih-pilih, tapi memang seluruh siswa saya kasih tabel Excel yang sudah ada rumusnya, lalu mereka menghitung, saya megang, mereka pegang kayak gitu. Dan setiap semester mereka masukin, saya masukin nilainya. Jadi mereka tahu kalau oh ternyata tahun ini saya menurun nih, oh tahun ini saya naik nih stabil gitu. Lalu mereka konsul seperti itu. Dengan begitu kan saya juga bakal bisa ngitung peluang sama mereka. Berapa sih persentase jurusan ini, berapa sih perbandingan jurusan ini, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi ya. Tapi saya selalu bilang sama mereka, semangat ikutin TO UTBK. Mau gratis, mau berbayar. Ya kalau berbayar kamu punya duit syukur. Kalau seandainya nggak ada, cari yang gratisan juga banyak. Kayak gitu kan. Dari sekolah insya Allah juga selalu memfasilitasi untuk adanya TO kayak gitu. Ikutinlah TO-nya, kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya gitu. Nggak ada keharusan bahwa kamu ikut TO nilai harus bagus gitu. Enggak, malah tambah ketika kamu sejujurnya ngisi itu TO, jelek pun berarti kita bisa memetakan, oh kamu nggak mampunya di sini, kamu mampunya di sini. Kamu nggak menguasai bidang dan materi ini, kamu menguasai bidang materi ini. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mengulas kembali mana nih materi yang harus diulang seperti itu ya. Dan rajin membahas soal pastilah ya. Kalau misalnya seandainya kita ngomongin tentang TO UTBK, insya Allah kedepannya juga pasti akan dibahas. Kecuali kalau misalnya yang menggunakan aplikasi-aplikasi atau kayak TO Akbar gitu-gitu sih pembahasannya saya nggak tahu ya, maksudnya akan ada pembahasan lebih lanjut atau enggak. Tapi biasanya kalau di sekolah, di tempat les, itu pasti akan ada pembahasan TO-nya. Jadi dibiasakan untuk ikut TO, dengan begitu kamu akan terbiasa menemui soal-soal yang mirip-mirip sama seperti kemudian hari TO yang benerannya kayak gitu ya. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Minta doa restu sama orang tua kamu, karena tanpa orang tua kamu, tanpa doa restunya, kamu juga nggak akan gimana-gimana. Maksudnya kamu nggak akan menuai banyak hasil gitu. Kan ada yang bilang bahwa restu orang tua itu kan restunya Allah gitu. Jadi ya kamu minta doanya sama orang tua kamu, sama-sama apa ya, sama-sama bersimpuh gitu. Kalau saya bilang tuh sama siswa saya tuh gimana ya, jangan cuman orang tua kamu doang yang doa gitu loh. Orang tua kamu udah sampai tahajud, puasa, duha dan lain sebagainya, kamunya biasa aja, udah ada mama papa yang doain ya udah. Ya gimana ya, rendahkanlah gitu loh. Misalnya rendahkan hati kita buat sama-sama bersimpuh gitu sama Tuhan. Kalau ya Allah minta yang terbaik gitu, mudah-mudahan segala usaha dan upaya kamu dan kerendahan hati kamu gitu ya, itu tuh Allah balas gitu loh dengan segala karunia dan rezeki yang mudah-mudahan itu memang rezeki kamu gitu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya kan. Ya kita memohonlah kepada yang maha memiliki jawaban, yang maha memiliki segalanya. Terserah Allah aja ya, kalau misalnya seandainya kamu dibilang masuk ITB kan juga kamu bakal masuk ITB kayak gitu. Jadi
Yuk sama-sama kita berdoa gitu. Kita memohon supaya segalanya dilancarkan, dimudahkan gitu kan. Dibukakan peluang dan jalan buat kamu bisa meniti karir yang baik dengan usaha dan upaya kamu yang maksimal, doa dan restu dari orang tua kamu, dan mudah-mudahan itu rezeki kamu kayak gitu. Oke. Yang ketiga dari hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam seleksi perguruan tinggi negeri yaitu kesiapan mental. Kenapa saya bilang ini harus dipersiapkan? Karena jangankan seleksi perguruan tinggi negeri, kalau kamu ngikutin beritanya ya dari tahun ke tahun, dulu waktu masih ada UN, itu pasti ada aja berita pelajar yang meninggal karena bunuh diri untuk persiapan UN. Aduh, miris banget ya, maksudnya itu kan berarti kalau seandainya ada yang kayak gitu, itu tuh berarti dia belum siap gitu, belum siap buat dapetin tantangannya, buat dapetin pressure-nya, buat dapetin apa ya, buat jalanin itu tuh belum siap kayak gitu. Jadi makanya saya selalu bilang, yang penting kamunya positif ya, maksudnya yang penting kamunya positif thinking gitu. Kamu udah usaha, kamu udah berupaya, kamu udah maksimal sedemikian rupa. Serahkanlah segala jawaban dan apa ya, hasilnya itu ya sama Tuhan kayak gitu. Saya masih percaya kok kalau misalnya seandainya usaha itu berbanding lurus nanti sama hasilnya gitu. Nggak mungkin hasil membohongi usaha kamu tuh, nggak mungkin gitu. Saya pun merasakannya. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya juga sudah melewati itu. Ya deg-degan lah, pasti jelas gitu ya. Ketika saya udah kelas 11 aja, ibaratnya saya udah mules yang, aduh kok udah kelas 11 aja sih. Besok udah kelas 12 gitu. Besok tuh udah, wah kelas 12 tuh gak lama ya. Gak bener-bener 1 tahun kayak kamu kelas 10, kelas 11. Kelas 12 tuh cuman hitungan dari bulan Juni, 1 semester ke Desember, abis itu cuma sampai Maret. April lah. Selebihnya kamu dilepas. Mau ujian mandiri, mau ujian apa segala macam, itu udah kamu sendiri yang jalanin. Kamu masih di sekolah aja kamu deg-degan gitu kan. Apalagi kamu di sendiri gitu. Tapi kan bukan berarti kamu benar-benar sendirian gak gitu. Kamu akan tetap didampingi. Kamu akan tetap kami rangkul gitu loh. Kami bantu buat kamu mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi gak perlu khawatir gitu. Kalaupun kamu khawatir, cemas, deg-degan ya oke lah, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Bisa kamu ceritain sama teman kamu, bisa kamu ceritain sama orang tua kamu, bisa kamu ceritain sama guru BK kamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu cemas gitu, apa yang kamu khawatirkan. Kalaupun seandainya mungkin kamu terlalu malu, bisa kamu tulis, bisa kamu WhatsApp, kamu bisa nge-line. Sekarang kan banyak medianya untuk kalau kamu mungkin gak ketemu langsung misalnya gitu. Tapi kamu maunya ceritanya, Bu saya malu gitu ya. Saya punya tuh siswa kayak gitu. Yang malu buat ngomong secara langsung tuh malu gitu. Dia katanya, tapi saya takut nangis nantinya. Jadi daripada ntar saya mewek-mewek di depan ibu, jadi mendingan saya WhatsApp aja lah, boleh nggak? Atau saya VN deh Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting itu membantu kamu untuk bisa lebih tenang gitu kan, lebih adem gitu hatinya tuh. Jadi nggak terlalu terbebani yang aduh berat banget gitu. Maka dari itu saya selalu bilang sama siswa saya, komunikasi. Ya. Komunikasikan apapun yang kamu pikirkan, yang sekiranya memang perlu kamu bagi. Komunikasikan apapun pilihan kamu. Jadi kamu nggak jalan sendiri. Mau Bu, gimana saya mau cerita sama orang tua saya? Saya aja udah berdebat sama orang tua saya gara-gara pilihan jurusan. Orang tua saya maunya begini, saya maunya begitu. Gimana saya mau cerita? Ya udah oke. Mungkin nggak bisa sama orang tua kamu bisa sama kita. Kamu bisa sama guru BK, kamu bisa sama saya, atau kamu bisa sama walas kamu bisa sama teman-teman kamu. Yang penting kamu berbagi. Yang penting kamu bisa sedikit lega, bernapas lega kalau yang oke, gue gak sendiri. Gue ngadepinnya bareng-bareng. Ya. Dan ingat bahwa setiap seleksi itu akan dipandu oleh sekolah. Insya Allah sekolah juga akan selalu memberikan informasi. Sekolah akan benar-benar ngebimbing kamu kayak yang, kayak gini caranya ya. Meskipun saya rada-rada galak, terus rada bakal
naik darah juga, cuman dalam hati kecil saya tuh saya pengen gitu loh ngebantu kamu. Maka dari itu kita sama-sama ngebuka hati buat komunikasi, yang penting komunikasi gitu ya. Dan dengan komunikasi yang itu, dengan komunikasi yang baik gitu, nanti akan muncul rasa jujur gitu loh. Sayanya jujur sama kamu, kalau bener-bener yang yuk saya mau bantu kamu, ayo gitu. Ya maaf nih kalau misalnya seandainya mungkin ibaratnya omongan saya nyelekit gitu ya. Maaf ya kamu gak bisa di jurusan ini. Karena kayaknya nih ada jurusan yang lebih baik lagi. Yuk kita cari jurusan yang lebih baik. Ibu mah jahat. Ibu nggak ngebolehin pilihan saya. Maunya ini, maunya itu. Bukannya nggak boleh, tapi kan saya harus jujur dengan apa yang memang akan kamu hadapin gitu. Kalau memang nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Kalau seandainya saya bilang kamu punya peluang di situ, saya akan bilang kamu punya peluang ke sana gitu kan. Jadi yuk sama-sama kita jujur. Kamunya jujur dengan segala usaha dan upaya kamu, saya jujur dengan cara saya membimbing kamu. Kayak gitu ya. Lalu juga realistis. Ini nih yang selalu saya bilang sama siswa saya ya. Kamu boleh punya mimpi setinggi langit gitu. Tapi yuk ya, jangan lupa buat kita bisa nginjak bumi. Makanya kenapa saya bilang seluruh siswa-siswi SMA 4 Negeri Jakarta, kamu perlu tahu nilai kamu. Jangan kamu doang yang terima rapot, abis itu sampai rumah kamu gak lihat nilai kamu. Kamu lihat gitu loh. Oh kemampuan saya tuh cuma segini ya di IPA. Ini gimana nih saya mau masuk kedokteran? Apa bisa diganti ke jurusan yang lain? Tetap medis, tetap berhubungan dengan kesehatan, rumpun ilmu kesehatan, tapi mungkin gak kedokteran. Apa kamu jadi perawat? Apa kamu jadi bidan? Apa kamu jadi apoteker? Ya kan kamu masuk farmasi misalnya, kamu masuk ke ilmu gizi, kamu kamu bisa masuk ke radiologi, kan banyak, nggak mesti di dokter. Kalau memang kamu tertarik di rumpun ilmu kesehatan, tapi mungkin kamu nggak begitu tinggi nilai IPA-nya, misalnya kayak gitu. Atau kalau di IPS tuh paling tinggi misalnya ilmu komunikasi. Wah saya demen Bu sama ilmu komunikasi karena saya banyak ngomongnya gitu. Tapi mungkin bahasa Inggris kamu kecil gitu kan. Dan ibaratnya hal-hal yang menjadi penopang kamu juga gak begitu besar misalnya. Yang gak masalah, kita cari jurusan yang lain kayak gitu ya. Realistis lah gitu. Kalau memang seandainya data-data kamu tidak memumpuni untuk mendorong kamu dengan keinginan kamu, kita bisa cari alternatifnya. Realistis aja, kemampuan kita ada di mana. Bukan berarti kamu gak bisa mendapatkan apa-apa kan? Enggak, tapi kita mencari yang terbaik dan yang bisa kita hadapin gitu. Sama-sama kita hadapin gitu. Kecuali kalau memang seandainya oke Bu, saya ngikutin jurusan yang Ibu pilih, yang Ibu saranin. Di jalur ini saya ikutin mau Ibu. Tapi nanti kalau misalnya seandainya swasta, saya tetap ngikutin mau saya lah. Kalau swasta kan insya Allah bisa lah saya masuk ke sana. Ya nggak masalah. Yang penting kan kita coba dari segala arah. Ya kan? Dan kita sama-sama ngebuka pikiran juga gitu ya. Kita juga nggak nutup mata kalau masih ada bidang yang lain. Nggak selalu yang perlu kamu kejar tuh apa yang kamu mau aja, terus yang lain yang enggak, gue udah gak mau yang itu, gue maunya pokoknya ini aja ya. Jangan gitu juga, jangan terlalu kaku gitu loh, kitanya juga harus fleksibel dan sportif. Ingat ya, di setiap seleksi, di setiap jalur kamu akan selalu punya saingan. Kamu harus tahu kalau mau di mana aja kita tuh pasti ada yang pro dan kontra, termasuk juga dengan orang tua kamu, termasuk juga saya mungkin. Ketika kamu bilang sama orang tua kamu oke, tapi saya bilang, maaf nih, ini kayaknya peluangnya kecil nih. Gimana kalau seandainya kita pilih jurusan yang lain? Itu aja kan belum tentu ya. Kamu bisa nerimanya dengan sportif gitu. Misal kayak, Ibu curang nih, curang. Saya nggak setuju. Ibu ngomong kayak gini tuh, no debat lah. Pokoknya saya nggak mau debat sama Ibu. Ini tuh, Ibu tuh cuma pilih-pilih doang. Cuman pilih kasih sama saya, milihnya cuma capcup gitu. Itu jiwa sportifnya tuh nggak ada tuh kayak gitu. Maksudnya kalau memang seandainya mau sama-sama bersaing, terimalah dari segala pandangan dari segala arah. Kamu juga tidak menutup mata bahwa yang wah
dia nilai lebih gede nih daripada gua, jurusannya sama pula, nggak bisa. Apa gua jelek-jelekin nilainya, gua ubah nih nilainya dia nih, biar dia bisa dapat pilih jurusan yang lain. Itu jahat banget sih kalau kayak gitu. Itu namanya beneran gak sportif tuh. Saya nggak demen tuh yang kayak gitu. Jujur lah, maksudnya dengan apa yang memang kamu raih dan dia raih gitu ya. Nggak apa ya, nggak julid di belakang gitu, ngerti nggak nusuk teman kamu dari belakang. Kamu kalau misalnya seandainya ngikutin berita di Twitter tuh, ada kasus tentang sahabat yang temennya ini, 2 orang ini saling tahu akun LTMPT. Ini baru kok kejadiannya ya di tahun 2020. Mereka pada tahu username dan password masing-masing. Ini pada saling tahu nih 2 orang ini. Dia tahu password dia, ini dia tahu passwordnya dia. Ini karena yang si B-nya misalnya gitu ya, nggak bisa bersaing sama temennya. Dia sadar kalau nilai dia lebih rendah dibandingin temennya. Dia ubah data temennya, jurusannya dia ganti, dan salahnya si A ini dia nggak cross check atau gimana gitu ya. Tiba-tiba ya udah, nilainya kan tinggi ya. Dia ubah ke jurusan yang lain yang jauh banget di daerah sana, keterima. Ya kalau seandainya namanya SNPTN kan harus diambil ya. Kalau nggak sekolahnya ke blacklist. Mau nggak mau dia kan harus keterima dong. Itu bener-bener dengan apa ya, penerimaannya dengan yang terpaksa gitu. Karena kok jurusannya ini gitu. Terus dia nerima dan temennya, dia akhirnya bisa masuk ke jurusan yang dia mau, meskipun memang gak diundangan, tapi lewat jalur tulis. Baru setelah itu dia ngaku sama temennya, lewat media sosial gitu. Kalau dulu pernah nih gue kayak begini, dihujat dia habis-habisan sama netizen. Itu belum aja dia ngaku sama temennya. Kalau seandainya dia ngaku sama temennya, kalau saya jadi temennya sih saya mikir-mikir ya kalau mau jadi temen dia lagi. Nah, orang-orang yang kayak gitu kan berarti namanya gak sportif ya. Mereka gak bisa menerima keadaan gitu. Mereka gak bisa saling bersaing sehat. Ya lo, gue sahabat gitu loh. Ya pilihan lo, pilihan gue. Tapi kalau emang seandainya gue memang gak bisa ngalahin nilai lo, ya namanya juga gak bisa. Maksudnya namanya juga kemampuan ya kan. Nah, itu yang perlu ditanamkan di diri kita. Kalau yuk realistis, ayo sabar gitu. Ayo kita saling menerima dan saling mendukung apapun keputusan kita masing-masing dengan kemampuan kita. Kayak gitu. Oke? Sip. Guys, nggak terasa ya, kita sudah membahas banyak hal. Karena memang banyak banget yang perlu dipersiapkan untuk seleksi perguruan tinggi negeri. Saya persembahkan video ini untuk seluruh siswa mau kelas 10, 11, 12 dan rekan-rekan guru BK lainnya. Mudah-mudahan ini bisa saling membantu dan ini juga reminder buat saya kalau ternyata banyak banget PR yang harus saya lakukan, harus saya persiapkan untuk siswa-siswa di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Dan yang untuk berjalan saat ini ya kita sama-sama berdoa apapun hasilnya itu adalah yang terbaik buat siswa kita. Dan buat para siswa-siswi kelas 12 se-Indonesia Raya, saya mengucapkan selamat berjuang. Bismillah, mudah-mudahan yang terbaik buat kamu. Saya yakin kalau kalian juga udah melakukan banyak hal. Kalian sudah melakukan semaksimal mungkin. Tetap menjadi kamu yang apa adanya, yang sejujur-jujurnya. Kita akan sama-sama terima apapun hasilnya, mudah-mudahan itu adalah hasil yang terbaik dan hasil yang Allah ridhoi gitu loh, yang Allah ridhoi, orang tua kamu restui sehingga jalannya gampang. Kamu pun ngejalanin ini juga gampang, mudah gitu di kemudian hari dan sukses kayak gitu ya. Salam buat orang tua kalian di rumah, semoga kalian beserta keluarga sehat. Saya beserta keluarga juga sehat, seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia Raya ini beserta dengan keluarganya sehat semua. Kita berdoa semoga bumi semakin membaik keadaannya sehingga kita bisa cepat-cepat ketemu. Kita nggak lagi belajar menggunakan
layar laptop atau HP doang gitu ya, karena kan pasti bosen banget, tapi tetap semangat belajarnya, fighting, dan bismillah. Ya, bismillah, mudah-mudahan ini yang terbaik. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sorry kalau misalnya seandainya kelamaan dan kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.